Halo kawan-kawanku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel 1000. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini saya mau share bagaimana caranya merakit instalasi PLTS yang paling sederhana dengan biaya yang murah sekali tentunya ya. Mungkin video yang akan saya buat ini cocok banget buat kalian yang benar-benar pemula, yang baru kenal dengan sistem pembangkit listrik tenaga surya ya. Sehingga dengan alat sederhana ini nantinya kita bisa mendapatkan listrik gratis dari matahari yang tentunya bisa dijadikan energi alternatif gratis tanpa bayar lagi seperti halnya listrik PLN. Pokoknya benar-benar free energi ya. Dan ini memang rencananya saya mau pasang di kebun, di gubuk di tengah-tengah kebun ya, jauh dari pemukiman. Ya lumayan lah, walaupun kecil-kecilan tapi ini pastinya bisa bermanfaat. Oh ya, mungkin bagi kalian yang belum tahu, channel 1000 sekarang ada channel turunan yang kontennya khusus untuk pertanian ya. Silahkan buka saja channel Luxar Vlog. Nanti jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, biar dapat notifikasi video barunya. Baik, kita kembali ke peralatan ini kawan-kawan. Saya akan simulasikan untuk cara perakitannya. Yang akan saya rakit ini adalah PLTS System of Grid ya, dimana PLTS ini akan bisa nyala walaupun tanpa ada keterlibatan listrik PLN. Jadi sifatnya ini berdiri sendiri ya. Jadi ini cocok kalau misalnya kita gunakan di kebun, di gubuk ataupun di ladang ya, yang jauh dari pemukiman dan jauh pula dari instalasi listrik PLN. Apa saja yang perlu kita siapkan agar bisa merakit sistem solar panel ini? Yang pertama, kita harus punya modul solar panel tentunya. Di sini sudah saya siapkan modul solar panel ukuran 10 WP. Ini jenisnya polikristalin. Solar panel atau panel surya ini bisa dibilang berukuran paling kecil untuk kelas output di sekitar 22 voltan atau di kelas 12 volt ya. Modul solar panel ini fungsinya untuk merubah cahaya matahari menjadi energi listrik DC kawan-kawan. Semakin besar ukuran solar panel tentunya hasil listriknya juga akan semakin besar ya. Yang kedua yang harus ada dalam sistem instalasi solar panel adalah SCC atau Solar Charge Controller. Ini fungsinya buat mengatur tegangan dan arus pengecasan ke baterai. Ini wajib harus ada, kalau nggak ada nanti aki atau baterainya yang kita gunakan akan cepat rusak kawan-kawan. Untuk pemula saya rekomendasikan pakai SCC MPPT ini ya. Lumayan cukup bagus dengan harga yang terjangkau. Ini ukuran 50 ampere, sudah auto, bisa untuk sistem baterai 12 volt ataupun 24 volt. Nanti akan saya cantumkan untuk link tokonya di deskripsi video ini ya. Yang ketiga yang perlu kita siapkan adalah tempat penyimpanan energi listriknya kawan-kawan. Di sini saya pakai aki motor Vario 12 volt 5Ah ini. Semakin besar aki akan semakin bagus karena selain penyimpanannya lebih banyak, aki dengan ukuran yang lebih besar itu akan memiliki kemampuan arus charging yang lebih besar pula. Jadi kita tidak khawatir overcurrent ya. Untuk diketahui juga kawan-kawan, PLTS itu ada yang pakai baterai atau aki sebagai penyimpanan energinya yang disebut dengan system of grid ya, yang akan saya buat sekarang ini. Dan ada juga PLTS yang tidak pakai baterai sama sekali kawan-kawan, biasa dikenal dengan sebutan sistem on grid ya. Bahkan ada juga satu lagi yang disebut dengan PLTS sistem hybrid, gabungan dari sistem off grid dan on grid. Itu ada hubungannya dengan model atau jenis inverter yang akan kita gunakan nantinya ya. Tapi kali ini kita akan fokuskan pada sistem off grid saja. Baik, selanjutnya di sini juga saya siapkan lampu LED kecil. Tegangan kerjanya ini 12 volt DC ini. Ini buat load atau beban penerangan yang akan kita gunakan nantinya ya. Kemudian di sini juga saya siapkan sebuah inverter. Alat seperti ini harus ada jika beban atau peralatan listrik yang akan kita nyalakan itu tegangannya di 220 volt AC, seperti untuk menyalakan lampu listrik, kipas angin dan lainnya ya. Jadi dengan inverter seperti ini sebenarnya kita merubah listrik DC dari aki yang tadinya 12 volt DC dirubah menjadi 220 volt AC, dan prosesnya kita perlu alat inverter ini kawan-kawan. Kalau bebannya semuanya pakai 12 volt DC, tentu kita tidak perlu lagi untuk menggunakan inverter seperti ini. Itu malah jauh lebih efisien ya, artinya tidak banyak energi yang kita buang. Kalau mau beli seperti ini, usahakan yang sudah pure sine wave ya, jadi tidak merusak alat-alat listrik kita, terutama yang pakai sistem induksi. Baik, langsung saja untuk cara perakitannya. Langkah pertama, kita harus menghubungkan antara solar charge controller dengan aki atau baterai kawan-kawan.
SCC seperti ini biasanya memang sudah auto ya, apakah sistem 12 volt atau 24 volt tergantung dari SCC-nya, ada yang bisa sampai sistem 48 volt juga. Kalau SCC MPPT biru ini cuma bisa mengcover sistem 12 atau 24 volt saja ini. Jadi kalau sistem 12 volt bisa pakai satu aki, atau kalau mau lebih akinya bisa diparalelkan. Kalau sistem 24 volt maka minimal akinya harus 2 dengan cara diserikan ya. Pemasangannya juga harus diperhatikan positif negatifnya ya, yang merah positif, yang hitam negatif. Ketika sudah terhubung maka SCC akan menyala seperti ini kawan-kawan. Untuk selanjutnya kita bisa menghubungkan modul suryanya langsung ke SCC nya ini. Kutub positif yang merah, negatifnya yang hitam, dan memang seperti ini tidak boleh terbalik. Nah, kalau sudah masuk listrik dari modul suryanya, ini akan memunculkan logo garis panel suryanya ya, seperti ini. Berarti proses pengecasan sudah berjalan kawan-kawan, walaupun dengan arus yang kecil ya, karena solar panelnya ini nggak terkena matahari langsung. Selanjutnya kita bisa memasang beban atau load. Jika bebannya 12 volt dan arus bebannya kecil, kita bisa langsung memasangnya ke bagian lubang outputnya ini kawan-kawan. Tapi jika bebannya memiliki watt yang besar, sebaiknya dihubungkan langsung ke kutub aki ya, supaya SCC nya tidak rusak. Kalau dipaksakan load SCC buat beban besar pasti rusak kawan-kawan. Sampai di sini saja sebenarnya kita sudah bisa memanfaatkan alat ini buat mencukupi kebutuhan penerangan di malam hari kawan-kawan. Karena ini akinya kecil maka beban lampunya juga harus disesuaikan ya, harus kecil lagi. Tujuannya supaya ketika malam hari aki ini nggak sampai kehabisan. Karena aki seperti ini kalau sampai habis ya bisa cepat rusak ya. Jadi usahakan bagi kalian yang mau merakit, gunakan ukuran akinya yang lebih besar. Bahkan kalau mau bagus lagi, akinya dikasih protect pakai LVD, low voltage disconnect ya. Jadi kalau akinya sudah low maka otomatis akan memutuskan arus ke bebannya. Kita juga bisa gunakan untuk mengecas HP melalui lubang USB yang sudah terpasang di SCC ini kawan-kawan. Output tegangannya ini 5 volt ya, karena ini soket USB. Selanjutnya, jika seandainya kita perlu untuk beban listrik AC 220 volt seperti listrik PLN, maka kita bisa menambahkannya dengan memasang inverter kawan-kawan. Inverter ini terlampau besar memang kalau buat instalasi sekecil ini, tapi tidak apa-apa, ini saya akan simulasikan saja. Caranya tinggal kita hubungkan saja bagian input inverternya ini yang merah positif, yang hitam negatif ya. Langsung dihubungkan ke kutub akinya. Untuk pemasangan inverter ini tidak disarankan langsung dihubungkan ke lubang load pada SCC kawan-kawan, karena menghindari kerusakan pada SCC-nya ya. Biarkan load SCC hanya untuk beban ringan saja. Ketika sudah terhubung seperti ini, maka inverter bisa kita nyalakan dan tentunya bisa kita gunakan untuk menyalakan peralatan listrik AC ya. Tapi tentunya beban yang kita pasang juga harus disesuaikan dengan kemampuan aki dan panel suryanya. Oke, begitulah caranya merakit instalasi panel surya atau PLTS secara sederhana sekali kawan-kawan. Kalau untuk instalasi di rumah tentu tidak bisa seperti ini saja, masih banyak aksesoris lain yang tentunya perlu kita tambahkan. Tapi kalau untuk digunakan di gubuk di tengah perkebunan, misalnya untuk penerangan atau mengecas HP atau untuk menyalakan radio, segini itu udah sangat worth it banget ya. Lalu berapa untuk model membuat PLTS sekecil ini? Yang pertama untuk panel surya ukuran 10 WP ini harganya sekitar 100.000. Kemudian SCC MPPT warna biru ini harganya 230.000. Selanjutnya untuk aki mungkin sekitar 200 ribuan ya. Jadi totalnya untuk membuat instalasi PLTS sederhana ini mungkin totalnya sekitar 530 ribuan kawan-kawan. Tapi ini sudah bisa memberikan kita energi gratis dari matahari yang bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan ya, terutama dalam skala kecil. Oke, begitu saja mungkin berbagi kali ini tentang perakitan PLTS sederhana skala kecil kawan-kawan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.